Ada perbedaan jarak kereta api beriring-iringan. Kira-kira perbedaan jaraknya itu, kalau petak jalan itu, taruhlah petak jalan antara AB itu 6 kilo, maka jarak KA depan dengan KA muka gitu itu kira-kira tambah 3 kilo. Sebelum melanjutkan videonya, saya harap Anda tekan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan semoga Anda yang menonton sampai akhir dimudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan sekalian selalu sehat walafiat, selalu berkah, selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan skip karena ini hal yang penting mengenai urutan pelayanan sinyal. Tentunya di sini adalah urutan persinyalan mekanik gitu ya, yang ada berurutan, 2 sinyal berurutan biasanya gitu, sinyal masuk dan sinyal keluar itu di sinyal mekanik. Yang mana yang harus dilayani terlebih dahulu gitu ya? Apakah boleh sinyal masuk dulu baru sinyal keluar, atau wajib sinyal keluar dulu baru sinyal masuk gitu ya? Itu dalam ketentuan tentunya. Dalam hal urutan pelayanan sinyal mekanik, jadi bukan otomatis gitu ya, mekanik wajib tidak bisa ditawar, harus sinyal terjauh terlebih dahulu dari arah masinis atau dari arah perjalanan kereta api, harus gitu, tidak boleh umpamanya antara sinyal masuk dengan sinyal keluar. Tidak boleh melayani sinyal masuk dulu, baru sinyal keluar. Itu tidak boleh, gitu ya, untuk di sinyal mekanik. Tentunya bertanya sih, mengapa harus sinyal terjauh terlebih dahulu? Ada apa, gitu ya? Kok ada aturan bahwa di sinyal mekanik itu harus yang terjauh dulu? Yang pertama gitu, sinyal keluar itu tidak ada hubungan indikasi dengan sinyal masuk. Itu sama sekali tidak ada indikasi. Berbeda dengan sinyal elektrik otomatik. Kalau di depan itu sinyalnya merah, maka sinyal sebelumnya itu pasti kuning gitu ya. Itu kalau di sinyal elektrik. Tapi kalau sinyal mekanik, sekali lagi sinyal keluar itu tidak ada pengaruh indikasi kepada sinyal masuk. Jadi kalau kereta api itu akan berjalan langsung di suatu stasiun, sekali lagi jangan coba-coba khusus di sinyal mekanik itu dilayani sinyal terjauh dulu. Sinyal yang terdekat dulu atau sinyal masuk dulu baru sinyal keluar, itu tidak boleh. Itu kenapa? Kalau sinyal masuk kapanpun bisa ditarik oleh pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Itu bisa kapanpun, kapan bisa dilayani. Sementara sinyal keluar bukan kekuasaannya. Sinyal keluar yang ada di suatu stasiun itu sebetulnya bukan milik sendiri gitu ya, tapi milik stasiun sebelahnya. Jadi kalau kereta api di suatu stasiun mau berangkat, kemudian sinyal keluar itu masih kedudukan tidak aman, PPK wajib minta blok dulu, minta izin dulu kepada stasiun sebelahnya untuk bisa dibuka sinyal keluar ini gitu ya. Jadi kalau di telegraf tadi mungkin yang penjelasan yang lalu di hubungan blok telegraf tidak mempunyai sinyal keluar, sehingga untuk lapisan pengaman itu jatuh kepada masinis dan kondektur untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan persilangan.
Sehingga tapi kalau kita bayangkan gitu, melayani KA langsung, yang dilayani sinyal masuk dulu. Dengan harapan nantilah sambil jalan minta bloknya, ini sinyal masuk aja dilayani dulu. Padahal itu kereta apinya kereta api langsung. Itu ya kalau PPKA-nya itu di stasiun sebelahnya ada lagi standby di ruangannya. Tapi kalau PPKA-nya itu mungkin lagi ke belakang, gitu ya, ada urusan ke belakang sebentar, sehingga yang minta blok itu adalah belum bisa dilayani. Seandainya kereta api yang sudah ditarik sinyal masuknya, dia masuk gitu ke stasiun, itu padahal sinyal keluarnya tetap tidak aman. Bagaimana kondisi kereta api yang masuk ini kira-kira? Kalau kecepatan 30 tidak ada masalah gitu ya. 30 atau di bawah 60 tidak begitu bahaya. Coba kalau kecepatan udah 100 km per jam, karena di sinyal mekanik ini, di sinyal mekanik ya. Di sinyal mekanik itu sinyal masuk aman, sementara di stasiun itu langsung itu tidak perlu mengurangi kecepatan gitu ya, langsung kecepatan 100 yang ya 100, tapi ternyata umpamanya sinyal keluar itu tidak aman, sehingga akan terjadi adalah bagi masinis itu pengereman mendadak gitu ya, mungkin pakai emergency brake, itu bahayanya. Jadi kalau kereta api mendadak mengerem akibat dari sinyal keluar belum aman gitu ya, karena stasiun sebelahnya belum memberi blok, itu akan terjadi pengereman darurat. Ya kemungkinan bisa anjlok atau mungkin akan terjadi sesuatu di dalam kereta apinya, baik mungkin direstorasi atau kereta api makannya itu mungkin berantakan dan sebagainya. Itu jadi jangan sekali lagi untuk pelayanan sinyal bukan hubungan blok telegraf tapi di hubungan blok elektromekanik, bisa juga di hubungan blok elektrik tapi manual, itu wajib melayani sinyal terlebih dahulu gitu ya. Sinyal keluar terlebih dahulu. Sekali lagi, sinyal keluar yang ada di suatu stasiun sebetulnya bukan milik sendiri, tetapi dikuasai oleh stasiun sebelahnya. Dengan prinsip gitu, ini sambil lewat saja, filosofi gitu ya. Siapa yang memberi aman adalah itu yang bertanggung jawab tentang keamanan perjalanan kereta api. Aman dalam hal urusan perjalanan kereta api adalah tabrakan, baik tabrakan frontal maupun tabrakan searah. Itu aman untuk urusan perjalanan kereta api. Kalau mungkin banjir, longsor, selama PPK belum mengetahui, belum ada laporan bahwa di lokasi di antara dua stasiun itu ada longsoran, ada banjir, maka tetap bagi PPK itu adalah petak blok antara sinyal keluar dengan sinyal masuk itu aman gitu ya, aman. Kecuali kalau sudah ada laporan baik dari masyarakat maupun dari pegawai bahwa ada banjir di jalan bebas gitu ya. Sehingga dengan prinsip filosofi bahwa siapa yang memberi aman itu dia yang bertanggung jawab, maka saya berpendapat gitu ya, yang berpendapat antara sinyal keluar sampai sinyal masuk stasiun sebelahnya adalah kekuasaan PPK stasiun sebelahnya gitu ya. Jadi kekuasaan PPKAB gitu ya, kalau di sini PPKB. Iya, jadi sinyal keluar yang ada di stasiun A yang dimiliki oleh stasiun B, maka kekuasaan B sebetulnya mulai sinyal keluar sampai sinyal keluar yang ada di stasiun sendiri. Cuma untuk memudahkan, karena saya sedang membuat buku, baik buku GPK maupun lalu lintas, maka petak blok itu saya namakan petak blok 1.
Petak blok 1 itu antara sinyal keluar sampai sinyal masuk. Petak blok 2 sinyal masuk sampai sinyal keluar di stasiun sendiri. Itu kapanpun bisa ditarik ke petak blok 2. Tapi petak blok 1 itu sinyal keluarnya dikunci oleh B. Maka kekuasaan B itu adalah petak blok 1 dan petak blok 2. Yaitu petak blok 1 mulai sinyal keluar A, ini kekuasaan B gitu ya. Kekuasaan PPKA, pengatur perjalanan kereta api, dalam urusan perka, PPKAB itu kekuasaannya mulai sinyal keluar yang ada di stasiun A sampai sinyal keluar yang ada di stasiun B sendiri. Karena sinyal keluar yang ada di stasiun B itu milik kekuasaannya ada di stasiun C gitu ya. Itu kira-kira penamaan sementara yang nanti untuk kedepannya saya selalu kalau terkait dengan petak blok itu pasti ada petak blok 1, ada petak blok 2. Sementara petak jalan gitu ya, ini sampai lewat petak jalan itu tidak ada hubungannya dengan urusan perjalanan kereta api. Tidak ada hubungan langsung dengan urusan perjalanan kereta api. Karena membuat GPK pun kita itu tidak membuat petak jalan. Tetapi itu antara sinyal masuk dengan sinyal masuk, antara sinyal keluar dengan suatu stasiun A dengan sinyal keluar yang B, arah yang sama itu relatif sama dengan petak jalan. Maka jaraknya relatif sama gitu ya. Mungkin antara sinyal masuk suatu stasiun dengan sinyal masuk satu stasiun sebelahnya sesuai arah perjalanan KA itu juga sama. Relatif sama jaraknya dengan petak jalan. Kemudian kalau di sinyal kembali ke ini urutan persinyalan gitu ya, urutan pelayanan sinyal, yaitu di utama sinyal masuk dengan sinyal keluar. Bagaimana kalau sinyalnya elektrik otomatik? Nah, elektrik otomatik gitu ya. Kalau tadi kan mekanik gitu ya. Sebetulnya kalau di sinyal elektrik otomatik itu tidak ada keharusan. Itu pelayanan sinyal itu yang jauh dulu atau yang dekat dulu. Dua-duanya aman. Dua-duanya aman. Sekali lagi, mau yang terjauh dulu melayani sinyal di otomatik ini, yaitu sinyal masuk dengan sinyal keluar, mau yang terdekat dulu itu aman. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Ada perbedaan. Kalau melayani sinyal terjauh dulu itu kira-kira gitu ya, kalau kereta api beriring-iringan di otomatik tertutup gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan yang akan datang itu belajar otomatik terbuka dan otomatik tertutup. Ada perbedaan jarak kereta api beriring-iringan. Kira-kira perbedaan jaraknya itu, kalau petak jalan itu, taruhlah petak jalan antara AB itu 6 kilo, maka jarak KA depan dengan KA muka gitu, itu kira-kira tambah 3 kilo gitu ya. Jadi headway jaraknya jadi 9 kilo. Tetapi kalau melayani yang terdekat terlebih dahulu, gitu ya. Nah ini terdekat terlebih dahulu ada perbedaan 1 kilo. Jadi kalau bukan 1 kilo, 1,5 kilo gitu ya. 1,5 kilo kira-kira kurang lebihnya. Jadi kalau tadi kalau melayani yang terjauh dulu, jarak KA depan dengan KA belakang dengan sama-sama KA langsung, maka jarak antara KA dengan KA muka dengan KA belakang itu petak jalan plus 3 kilo gitu. Tapi itu kalau mekanik gitu ya. Kalau mekanik gitu, yang selalu terjauh. Nah, kalau di otomatik gimana? Otomatik itu kira-kira dikurangi panjang emplasemen. Jadi kalau kereta api di otomatik, kereta api iring-iringan untuk jarak jauh gitu ya, bukan di lintas komuter.
jarak KA dengan KA belakang itu kira-kira jarak petak jalan ditambah 2,5 km. Kalau pelayanan terjauh dulu. 2,5 kilometer. Jadi jaraknya berapa? Jadi 6 kilo tambah 2,5 jadi 8,5. Kalau tadi di mekanik 9 kilo ditambah hubungan blok 1 menit. Tapi kalau di otomatik seperempat menit atau 15 detik gitu ya. Jadi itu nanti pengaruhnya di headway. Headway lebih singkat kalau di mekanik dengan di elektrik gitu ya. Kemudian kalau pelayanan yang terdekat dulu, berapa sih jaraknya antara ke depan dengan ke belakang? Itu menjadi 6 kilo plus 1,5 gitu ya. Nanti kita belajar pada waktu belajar GPK gitu ya, itu belajar headway. Dari mana angka tadi kalau mekanik 3 kilometer plus waktu gitu ya, plus waktu. Kalau 6 kilo tambah 3 kilo 9 kilo, kalau 9 kilometer kalau kecepatan 60 aja udah 9 menit tambah blocking 1 menit berarti headway-nya menjadi 10. Gimana sekarang kalau otomatis pelayanan sinyal terjauh dulu? 8 kilo tambah 2,5, 8,5 ditambah blocking itu 15 detik menjadi 8,75 dibulatkan jadi 9 menit. Jadi headway beda 1 menit. Mekanik 10 ini 9. Sekarang kalau pelayanan yang terdekat dulu gimana? Nah, kalau pelayanan sinyal yang terdekat dulu maka headway atau jarak antara depan dan ke belakang tadi adalah 6 kilo ditambah 1,5 menjadi 7,5. Berapa waktunya? Kalau kecepatan 60, 7,5 kilo adalah 7 menit gitu ya. Tambah 15 detik blocking gitu ya. Menjadi 7,7. Jadi headway-nya jadi 8. Jadi kalau mekanik itu headway-nya 10, kalau pelayanan terjauh dulu otomatis menjadi 9. Kalau pelayanan yang terdekat dulu di sinyal otomatik itu menjadi 7,5 jadi 8 gitu ya. Jadi 10, 8, 9 jadi 8. Jadi menghemat waktunya banyak. Nanti kalau kita belajar headway umumnya tadi kalau mekanik 10 headway-nya berapa sih kapasitasnya? Gampang. 1 jam itu 60 dibagi 10. Oh, 6 KA per jam kan gitu ya. Kalau di otomatis pelayanan sinyal terjauh dulu menjadi 9. Berarti 1 jam berapa? 60 bagi 9 menjadi 6,5 kira-kira gitu ya. Kemudian kalau elektrik otomatis pelayanan terdekat dulu menjadi kira-kira 7,5 KA gitu ya. Itu jadi kalau 24 jam gimana silahkan aja. Itu namanya kapasitas lintas gitu ya. Jadi sekali lagi untuk sinyal elektrik otomatis itu sebaiknya layani yang terdekat dulu, apalagi di jalur tunggal. Di jalur tunggal nunggu persilangan, jangan coba-coba melayani sinyal yang terjauh dulu. Jangan coba-coba gitu ya. Untuk umpamanya gini, kealawan silang masuk jam 06.00 di suatu stasiun, itu rute yang tidak diinjak itu wesel itu tunggu bebas sekitar 60 detik semenjak kereta berhenti. Sementara di sinyal itu sudah ada kereta api lagi nunggu pelayanan sinyal gitu ya. Kalau melayani sinyal keluar dulu, di mana wesel sudah bebas dia, melayani sinyal keluar dulu, maka sinyal keluar yang untuk kereta api yang ada di sinyal masuk, itu kalau di jalan lurus kelihatan. Maka sinyal yang hijau itu untuk siapa? Pasti untuk kereta api yang ada di sinyal masuk, gitu ya. Nah, pernah beberapa kali, 2 kali atau 3 kali, itu kereta api masuk. Karena lihat hijau di stasiun. Padahal sinyal masuknya tetap merah. Karena terlalu dekat
berhenti di sinyal masuk, maka yang dilihat adalah sinyal keluar yang jauh itu. Maka kereta api masuk itu menjadi tabrakan. Ya mungkin tabraknya nggak kenceng, kereta apinya kan masih baru berangkat gitu ya. Nah ini yang hati-hati. Saya hanya menyarankan terbalik untuk pelayanan sinyal. Untuk keamanan rekanik tidak bisa ditawar lagi. Wajib yang terjauh dulu. Tapi kalau sinyal elektrik otomatis khusus di jalur tunggal jangan coba-coba melayani terjauh dulu. Bahkan di jalur ganda itu pengaruhnya ke headway. Pelayanan sinyal terdekat itu lebih baik daripada pelayanan sinyal otomatis terjauh. Mudah-mudahan ilmu ini, filosofi ini bermanfaat kepada rekan-rekan yang ingin mendalami ilmu perkereta apian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.